Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Senpai Nasu. Oke minasang, kali ini tepat hari Sabtu. Biasanya saya libur hari Sabtu dan Minggu, dan saya akan melakukan olahraga yaitu panahan di taman. Aktivitas saya setiap minggu. Pembahasan kita adalah apa saja pekerjaan yang ada di Jepang dan berapa gajinya, mana pekerjaan yang paling enak, dan mengapa harus pilih pekerjaan itu. Kita akan bahas di taman. Tetap ikuti channel kita Senpai Nasu. Ikuti kita di taman, oke? Sudah sampai di taman. Oke. Kita sudah sampai taman, tinggal kita pergi ke tempat kita biasa latihan, minasang. Itu tuh tamannya. Ini tamannya, minasang. Hari ini cuacanya pagi yang cerah. Di sampingnya ada sungai. Biasanya banyak orang mancing sini, minasang. Di ujung sana biasanya ada orang mancing. Tempat saya latihan biasanya. Selain saya biasa latihan memanah sini, saya sering lari juga sih, minasang. Tapi akhir-akhir ini karena sering kerja jadi jarang, minasang. Ohayougozaimasu. Itu orang Jepang pada pacaran. Tamannya masih sunyi, minasang. Maklum, saya keluar jam setengah 6 ini, setengah 6 pagi saya keluar. Mataharinya terang banget, minasang. Wow, sana ternyata udah ada yang mancing, minasang. Tuh. Kelihatan nggak? Ada yang mancing, bro. Udah ada yang mancing, minasang.
Saya tidak di taman ya minasan, tapi agak ke belakang karena kalau kemarin saya sempat survei di sini untuk latihan memanah. Saya takut rumputnya rusak karena tak panah saya yang meleset. Oke. Kita pasang targetnya di sana, oke? Kita pasang targetnya, ayo. Kita pasang targetnya minasan. Targetnya jaraknya sekitar 20 meter jaraknya minasan dari posisi tembak. Di sini kita pasang targetnya. Di bambu kecil. Jadi pemasangannya kita letakin doang. Kenapa kita letakin di bawah? Oke, jadi pemasangannya di bambu ini minasan. Kenapa saya letakin di bawah? Karena jika saya letakin terlalu tinggi, takutnya sasaran tembaknya tidak pas atau meleset, bisa menyebabkan panahan saya hilang. Dan untuk sebulan ini saya sudah kehilangan 5 anak busur panah, entah kemana. Soalnya di belakang ini rumputnya tebel-tebel semua, hutan. Jadi saya sengaja pasang di bawah biar panahnya nggak terlalu jauh ke belakang kalau meleset. Udah, kita pasang begini saya minasang. Sudah selesai. Kelihatan tidak? Nah, begini saja. Tingginya sekitar 1 meteran dari bawah sampai sini, 1 meteran. Oke, minasang. Kali ini sesuai janji kita dengan topik pembahasan tadi, saya akan membahas tentang jenis pekerjaan di Jepang, apa saja pekerjaan yang ada di Jepang. Sebelum itu saya akan memberitahukan beberapa pemberitahuan. Banyak orang yang bingung tentang informasi apa sih Kensusei dan Jisusei. Perbedaannya apa sama saja? Kensusei dan Jisusei itu apakah sama saja artinya? Sebenarnya Kensusei dan Jisusei itu ada jenis dua hal yang berbeda minasang. Apa bedanya? Kenapa disebut Kensusei? Kensusei itu adalah tahun pertama kita berada di Jepang minasang. Jadi Kensusei adalah proses belajar dan berlatih. Jadi kita tidak dituntut untuk bekerja minasang.
Jadi selama tahun pertama, bulan pertama sejak datang di Jepang hingga akhir tahun, yaitu menghabiskan tahun pertama, itu kita disebut Kensusei Minasang, yaitu belajar dan berlatih. Dan pada tahap tahun kedua menuju tahun ketiga, karena kita biasanya kontrak 3 tahun, biasanya kita kontrak 3 tahun Minasang. Dari tahun kedua dengan tahun ketiga itu namanya Jisusei. Kenapa dibilang Jisusei? Karena dari tahun pertama, mengakhiri tahun pertama kita akan mengadakan ujian di masing-masing pekerjaan, yaitu ujian keahlian masing-masing Minasang. Jadi jika kalian lulus, kalian bisa melanjut ke tahun kedua dan tahun ketiga, yang disebut itu Jisusei. Lalu di tahun ketiga, dua dan ketiga maksud saya, kenapa dibilang Jisusei? Karena di sini ada tambahan, yaitu seperti tahun pertama hanya berlatih dan belajar. Tapi tahun kedua dan ketiga tambahan yaitu bekerja. Jadi dituntut tahun kedua, jalan tahun kedua dan ketiga, yaitu berlatih, belajar dan bekerja Minasang. Jadi perbedaannya Jisusei dan Kensusei adalah hanya itu saja Minasang. Tahun pertama disebut Kensusei karena dituntut untuk berlatih dan belajar. Dan untuk melanjut tahun kedua dan ketiga, kita hanya harus mengikuti ujian untuk melanjut tahun kedua dan ketiga. Yang dituntut adalah berlatih, belajar, dan bekerja. Ujiannya tidak sulit, hanya ujian keahlian tentang bagian apa kita bekerja. Misalnya saya pribadi bagian pabrik, jadi saya mengoperasikan mesin misalnya, membuat barang. Saya harus buat barang ini, terus ada ujian tertulisnya juga Minasang, tentang keahlian itu Minasang. Tetap ada ujian tertulis, jadi tetap berfokus pada bahasa juga Minasang. Jadi jika bahasa kamu lemah, bisa-bisa kamu juga bisa gagal. Dan jika kamu gagal, kamu akan kena sanksi, yaitu remedial dengan membayar denda yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, jadi Minasang, perbedaan Kensusei dan Jisusei adalah sebagai berikut. Dan topik pembahasan berikutnya ialah apa-apa saja pekerjaan yang ada di Jepang. Yang pertama, beberapa pekerjaan yang ada di Jepang, yaitu pabrik. Pabrik banyak jenis-jenisnya, seperti pabrik plastik, pengolahan makanan, pabrik roti dan sebagainya. Lalu pertanian Minasang. Lalu yang ketiga itu peternakan. Peternakan ada peternakan babi, peternakan sapi. Sampai sini hanya dua itu yang saya tahu. Yang keempat itu adalah bangunan, itu konstruksi bangunan. Itu yang kelima adalah di laut, yaitu mencari ikan Minasang. Ya, mencari ikan di laut. Biasanya setahu saya mencari ikan di laut itu berbulan-bulan atau berminggu-minggu baru kita pulang. Lalu yang keenam adalah kanggoshi, yaitu bagian perawat atau perawat lansia Minasang. Itu bagian perawat lansia, dia merawat nenek-nenek dan kakek-kakek yang sudah lanjut usianya, jadi mereka yang merawat. Jadi apa sih pekerjaan yang enak di Jepang? Semuanya sama Minasang, sama saja. Yang membedakan adalah bagaimana kita menanggapin pekerjaan itu dengan serius atau bercanda atau bermain-main. Lalu pekerjaan mana yang banyak gajinya? Yang banyak gajinya saya ketahui yaitu pekerjaan kanggoshi, yaitu bagian perawat. Karena saya pernah bertanya pada teman saya, bagian perawat itu gajinya per jam 1000 yen atau sekitar 130 gitu. Karena sesuai kurs yang naik turun sekitar 130.000 per jamnya Minasang. Jadi kanggoshi itu paling besar gajinya Minasang, itu perawat, biasanya bagian untuk perempuan Minasang. Jadi untuk gaji pabrik, pertanian dan lain-lainnya yang saya sebutkan tadi, kecuali kanggoshi, itu paling 11 hingga 12. Jikapun mereka bisa mendapat gaji sekitar 15-16, itu mungkin mereka banyak lemburnya Minasang. Gaji pokoknya tidak seperti itu.
hanya gaji lembur yang besar minasan. Dan lalu beberapa orang tanya, berapa sih gaji di Jepang, terus gimana sistem gajinya. Jadi pemberitahuan gaji di Jepang itu sekitar 10-11. Jadi sistem gajinya adalah per jam hitungannya, tidak per hari atau per bulan minasan. Jadi buat teman-teman yang banyak bertanya gimana sistem gajinya, bisa browsing dari internet juga. Banyak situs-situs yang memberitahukan tentang bagaimana sih gaji Jepang, lalu bagaimana pekerjaan di Jepang. Bisa, jika ingin tahu lebih lanjut, bisa lihat-lihat di internet. Banyak pemberitahuan atau ilmu yang berada di internet. Dari saya hanya segitu saja. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya hanya menyampaikan di bidang saya, yaitu di bidang perusahaan, karena saya bekerja khususnya di bidang perusahaan. Lalu untuk pertanyaan yang berikutnya, bagaimana di bangunan, bagaimana kapal, lalu bagaimana pertanian, peternakan, bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Nanti jika saya ada waktu, saya akan bertemu dengan teman-teman saya yang khusus bekerja di bagian-bagian tersebut, dan kita akan tanya bagaimana pekerjaan mereka, gaji mereka, apakah benar yang saya sebutkan gaji mereka seperti itu, atau sistem kerja mereka saat musim dingin, musim panas, gimana mereka cara bekerja, apakah berat atau gimana. Jadi pekerjaan itu semua sama. Yang membedakan adalah bagaimana kita menanggapi pekerjaan tersebut. Jika kita menanggapinya berat, maka pekerjaan itu akan menjadi berat minasan. Tapi jika menanggapinya ringan, mudah, itu akan menjadi pekerjaan yang mudah. Tapi jangan pernah sekali-sekali menyepelekan pekerjaan kita, karena kita nggak tahu pekerjaan yang kita kerjakan itu baiknya bagaimana, karena kita hanya 3 tahun di sini minasan. Tidak seperti orang Jepang yang bertahun-tahun. Bahkan terkadang orang Jepang yang bertahun-tahun kadang sering juga salah. Oke minasan, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share video ini. Tunjukkan dukungan kalian melalui kolom komentar dan subscribe kalian. Oke minasan, untuk video berikutnya bisa komen di kolom komentar apa yang ingin kalian ketahui. Dan jika ingin berbagi, yang sedang ada di Jepang, berbagi pengalaman, bisa kolom komentar apa motivasi yang bisa kita bagikan untuk orang yang ingin bekerja di Jepang, dan bagaimana program-program di Jepang. Bisa di kolom komentar. Berbagi informasi itu adalah ibadah. Ada kata-kata yang menyebut begini, ilmu itu dibawa mati. Menurut saya itu salah. Ilmu tidak dibawa mati, tapi ilmu hanya untuk dibagikan. Jika ilmu dibawa mati, hanya berhenti di kita. Jadi jika kalian mempunyai ilmu, berbagi ke sesama itu lebih baik. Dan berikan dukungan kalian di kolom komentar minasan. Tanpa dukungan kalian, video ini tidak akan ada apa-apanya. Oke minasan, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tunjukkan dukungan kalian melalui share dan komen video ini. Jika ini berguna atau bermanfaat, bagikan ke teman-teman kalian. Untuk seterusnya, untuk bertanya silakan tinggalkan di kolom